Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Novi Winanda dengan NIM 2301076. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Lalu ada rekan saya, Anissa Salsabila dengan NIM 2301051 sebagai pemateri kedua. Lalu ada Anissa Aftah dengan NIM 2301052 sebagai pemateri ketiga. Lalu yang terakhir ada Eka Budi Prasetyo dengan NIM 2301057 sebagai pemateri keempat. Baiklah, di sini kami akan mempersembahkan sebuah video edukasi untuk memenuhi tugas Botani Farmasi. Nah, kami akan mempersembahkan video dengan materi fitoterapi dalam aromaterapi untuk mengatasi depresi. Nah, jadi apa sih fitoterapi dan aromaterapi itu? Nah, yang pertama ada fitoterapi. Jadi, fitoterapi itu adalah pengobatan dan pencegahan penyakit menggunakan tanaman, bagian tanaman, dan sediaan yang terbuat dari tanaman. Nah, tumbuhan herbal atau obat adalah tanaman yang secara tradisional digunakan untuk fitoterapi tersebut. Nah, adapun bagian penting dari fitoterapi ini adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai obat. Nah, sedangkan aromaterapi adalah terapi alternatif yang menggunakan minyak esensial atau sari minyak murni yang ditemukan dari ekstrak tanaman seperti bunga, daun, kayu, akar tanaman, dan bagian-bagian lain dari tanaman. Nah, aromaterapi ini dapat digunakan dengan berbagai cara, seperti menghirup uap aromaterapi tersebut, dan juga mandi dengan berendam, serta dapat dioleskan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2301051. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yakni apa sih fitoterapi dalam aromaterapi? Fitoterapi dalam aromaterapi merujuk pada penggunaan minyak astiri yang berasal dari tanaman untuk mengobati dan meningkatkan kesehatan seseorang. Berikut adalah beberapa poin penting tentang fitoterapi dalam aromaterapi. Yang pertama, fitoterapi menggunakan tanaman, bagian tanaman, dan sediaan yang terbuat dari tanaman untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Yang kedua, aromaterapi diluncurkan dalam fitoterapi dan melibatkan penggunaan tanaman untuk terapi. Yang ketiga, minyak astiri yang digunakan dalam aromaterapi dapat diserap oleh tubuh melalui inhalasi atau aplikasi topikal pada kulit. Yang keempat, aromaterapi bekerja dengan memicu reaksi pada sistem limbik dan bagian emosional dari otak yang pada gilirannya memengaruhi regulasi emosional dan memengaruhi memori emosional. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan apa itu depresi. Depresi merupakan penyakit psikologis yang dapat terjadi pada manusia tidak tergantung jenis kelamin, umur, dan latar belakang. Depresi juga merupakan penyakit mental yang memengaruhi mood seseorang, kesehatan fisik, dan perilaku. Nah, fisioterapi menggunakan minyak esensial atau aromaterapi dari tumbuhan dapat digunakan sebagai pilihan terapi yang efektif untuk mengurangi gejala depresi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aromaterapi dapat membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan, serta juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Meskipun aromaterapi dapat membantu mengurangi gejala depresi, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa aromaterapi dapat menyembuhkan depresi secara keseluruhan. Aromaterapi dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk mengurangi gejala depresi, tetapi tidak boleh digunakan sebagai pengganti terapi medis yang diresepkan oleh dokter. Berikut adalah dampak dari depresi. Yang pertama,
dapat memicu kenaikan atau penurunan berat badan. Yang kedua, dapat memicu penyakit kronis. Yang ketiga, depresi dapat memicu penyakit jantung. Yang keempat, inflamasi atau peradangan. Yang kelima, dapat memicu gangguan saluran pencernaan. Dan yang terakhir yaitu dapat mengganggu waktu tidur. Perkenalkan, nama saya Anissa Aftah dengan NIM 2301052 sebagai pemateri ketiga. Materi selanjutnya yaitu penggunaan fitoterapi dalam aromaterapi untuk mengatasi depresi. Dalam konteks aromaterapi, fitoterapi merujuk pada penggunaan sediaan obat bahan alam yang telah distandarisasi dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinik. Fitoterapi dapat melibatkan penggunaan minyak esensial atau sediaan aromaterapi yang berasal dari tumbuhan untuk merawat kesehatan fisik dan mental. Penggunaan fitoterapi dalam aromaterapi dapat memberikan pendekatan holistik dalam merawat kesehatan dengan memanfaatkan kesehatan alami yang terkandung dalam tumbuhan. Contoh minyak esensial untuk mengatasi depresi. Contoh yang pertama yaitu minyak esensial lavender. Lavender dikenal sebagai adaptogen, herba atau tanaman yang mampu menangkal stres. Minyak lavender merupakan hasil ekstraksi dan distilasi tumbuhan lavender dan dikenal memiliki berbagai manfaat khusus. Salah satunya yaitu memberikan efek menenangkan. Minyak lavender sering digunakan untuk membantu merilekskan indera sebelum tidur. Contoh yang kedua yaitu minyak esensial bunga kenanga. Minyak esensial kenanga dikenal juga sebagai penambah suasana hati yang ampuh karena memiliki aroma yang menenangkan. Contoh yang ketiga yaitu minyak esensial jeruk bergamot. Minyak esensial jeruk bergamot memiliki kualitas antidepresan dan stimulasi. Ia dikenal karena kemampuannya untuk meningkatkan keceriaan, perasaan segar, dan meningkatkan energi dengan cara meningkatkan sirkulasi darah. Contoh yang keempat yaitu minyak esensial bunga chamomile. Ekstrak bunga chamomile bisa menjadi minyak esensial yang dapat meredakan stres karena mampu menurunkan tingkat depresi dan kecemasan pada seseorang. Bukan itu saja, minyak esensial chamomile dapat membantu seseorang berpikir lebih positif dan optimis. Dan contoh yang terakhir yaitu minyak esensial dari bunga mawar. Mawar berperan dalam mengurangi kegelisahan dalam tubuh dengan mengirimkan sinyal pada otak agar lebih rileks dan tenang. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Budi Prasetyo dengan NIM 2301057. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan keamanan dalam penggunaan fitoterapi dan aromaterapi. Yang pertama ialah berkonsultasi dengan anggota medis. Dalam penggunaan keamanan dalam fitoterapi dan aromaterapi, kita harus berkonsultasi dengan anggota medis untuk mengetahui apakah fitoterapi atau aromaterapi yang akan kita gunakan tersebut aman untuk digunakan, dan bagaimana cara penggunaannya dan apa manfaat yang kita dapat setelah penggunaannya. Berikutnya adalah memahami efek sampingnya. Sebelum penggunaan fitoterapi dan aromaterapi, kita harus memahami apa efek samping yang ditimbulkannya untuk menghindari dari efek-efek yang tidak kita inginkan. Baik, yang berikutnya adalah pemilihan bahan berkualitas. Bahan yang harus kita pilih untuk penggunaan fitoterapi dan aromaterapi haruslah yang berkualitas agar lebih aman dan terjamin. Baik, berikutnya adalah memadukan reaksi tubuh. Untuk mengetahui apakah fitoterapi dan aromaterapi tersebut aman, kita harus mengetahui juga reaksi tubuh kita setelah penggunaannya bagaimana, apakah menimbulkan reaksi seperti alergi, kulit merah, atau yang lainnya. Baik, berikutnya adalah efek samping fitoterapi dan aromaterapi. Efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan fitoterapi dalam aromaterapi adalah iritasi kulit, terutama pada kulit yang sensitif. Selain itu, penggunaan aromaterapi dalam ruangan tertutup dapat menghasilkan produk sampingan yang biasa disebut aerosol, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan.
Penggunaan minyak esensial dalam aromaterapi juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.